Saat ini dunia sedang melawan penyebaran wabah virus corona. Di Indonesia sendiri, setiap hari jumlah penderita virus corona terus bertambah. Hari ini, 18 April 2020, update terbaru dari pemerintah Indonesia, penderita positif corona sebanyak 6.248, meninggal dunia 535, dan yang sembuh 631 orang. Data ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penderita virus corona terbesar se-Asia Tenggara, diikuti Filipina dan Malaysia. Lalu, apa sebenarnya menjadi penyebab wabah virus corona ini begitu besar di Indonesia atau menjadikan Indonesia menjadi negara dengan positif wabah virus corona terbesar di Asia Tenggara? Sekarang kita lihat satu persatu. 1. Pemerintah Indonesia yang kurang waspada terhadap penyebaran wabah virus corona di berbagai belahan dunia. Ketika virus corona pertama kali menyebar di Wuhan, Indonesia kurang waspada. Kebanyakan pemerintah hanya berkomentar konyol di media. Sebut saja Menteri Kesehatan yang mengatakan virus corona tidak akan masuk ke Indonesia karena orang Indonesia sering berdoa. MUI lebih aneh lagi, yang menyuruh memperbanyak berwudu dan berdoa kunut. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya yang merupakan menteri paling pertama terkena positif virus corona berkelakar bahwa kita kebal virus corona karena selalu makan nasi kucing. Selanjutnya, kedua, sikap santai dan tidak tepat pemerintah terhadap penyebaran virus corona. Sikap santai ini kebanyakan menjadi lucu-lucuan dan kontroversial terhadap sikap pemerintah di saat masyarakat senantiasa mengupdate informasi tentang penyebaran virus corona di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia tampak santai dan tidak tepat terhadap dalam menghadapi penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia anehnya justru membuka paket wisata besar-besaran di tengah wabah virus corona. Ketiga, fasilitas kesehatan yang minim dan tidak memadai untuk menghadapi wabah virus corona, di mana kemudian hampir semua rumah sakit di Indonesia kebanyakan tenaga kesehatannya kekurangan APD, belum lagi kelengkapan seperti ruang isolasi yang memadai untuk para penderita virus corona. Nanti terakhir baru kemudian ada banyak hal yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi virus corona. Bahkan APD dari sejumlah atau sebagian besar tenaga medis banyak disiapkan oleh relawan dan masyarakat yang dibagikan secara gratis. Pun kita tidak tahu apakah APD itu sesuai dengan standar keamanan para tenaga medis ini ketika mereka berjuang atau berada di garis depan melawan wabah virus corona. Keempat, sebagian masyarakat Indonesia yang tidak berpikir saintis dalam menghadapi berbagai bencana di Indonesia. Sebut saja ketika terjadi gempa, masyarakat Indonesia lebih banyak berpikir itu adalah azab Tuhan, itu adalah takdir Tuhan. Sementara dari banyak persoalan ini harus dihadapi dengan cara pandang sains, mencari alasan-alasan yang jelas, alasan-alasan ilmiah yang bisa diterima dengan akal, dan kemudian mencari solusinya, bukan hanya dengan berdoa tanpa usaha sama sekali. Dalam wabah virus corona ini pun masyarakat Indonesia masih menggunakan cara berpikir yang kolot. Sebut saja, mereka berkata tidak perlu takut kepada corona, tapi takutlah kepada Tuhan. Mereka berteriak tentang bagaimana mengedepankan agama dalam persoalan menghadapi wabah virus corona. Sementara wabah ini harus dihadapi dengan pendekatan sains, dengan penelitian, dan bagaimana kemudian Indonesia mampu menyelamatkan warganya dengan pendekatan-pendekatan keilmuan modern. 5. Tidak ada lembaga khusus di Indonesia yang berwenang menangani wabah penyakit menular seperti di beberapa negara maju. Korea Selatan salah satu negara yang cukup berhasil dalam mengendalikan penyebaran virus corona. Karena di Korea Selatan ada sebuah lembaga khusus yang khusus menangani tentang wabah penyakit menular. Lembaga inilah yang bergerak di garis depan. Mereka melakukan analisa, melakukan penelitian, mengeluarkan kebijakan. Tidak ada lembaga lain yang menangani. Semua rekomendasi pemerintah lahir dari mereka. Lembaga ini pula yang menyelamatkan ke depannya kondisi Korea Selatan sehingga penyebaran wabah virus corona di Korea Selatan bisa dikendalikan.
Indonesia seharusnya membutuhkan lembaga khusus ini, bukan hanya melalui ID, lembaga kemanusiaan seperti PMI, BSMI, apalagi lembaga Badan Penanggulangan Bencana, tetapi harus sebuah lembaga khusus yang di dalamnya terdapat orang-orang kapabel yang bisa meneliti dan kemudian merekomendasikan kepada pemerintah tentang langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan jika terdapat wabah atau penyakit menular di masyarakat. Keenam, komunikasi politik antar pejabat yang selalu berbeda dan cara komunikasi kepada masyarakat. Sebut saja ketika pertama kali wabah virus corona, Ma'ruf Amin, wakil presiden, mengeluarkan kebijakan atau mengungkapkan di media, bukan kebijakan, tetapi mengeluarkan pernyataan di media bahwa akan dilakukan sertifikasi bebas corona untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Hal ini sangat aneh, karena tidak ada satupun orang yang bisa kebal dari virus ini. Lalu bagaimana sertifikasi bisa dikeluarkan? Apakah sertifikat menjamin? Pada akhirnya kemudian pernyataan Ma'ruf Amin ini dibantah sendiri oleh Kemenkes bahwa ini adalah suatu yang tidak efektif. Ada yang menyatakan hal itu aneh, ada yang menyatakan hal itu konyol. Seorang wakil presiden ingin mensertifikasi orang bebas corona tanpa menjelaskan standar-standar apa orang dalam menerima sertifikasi bebas corona. Kemudian, cara komunikasi kepada masyarakat. Seharusnya ketika corona pertama kali hadir, pemerintah sudah menyiapkan pola komunikasi yang baik, terlebih lagi kepada masyarakat kelas bawah. Bagaimana cara menghadapi corona? Diawali dari bagaimana pengenalan virus corona, cara melakukan pencegahannya, hingga bagaimana SOP atau standar operasional terhadap pencegahan dan penanganan di lapangan. Sehingga masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar diminta untuk tinggal di rumah, stay at home, social distancing, apalagi kemudian lockdown. Harus ada transformasi pengetahuan kepada masyarakat dengan pola komunikasi yang baik, hingga masyarakat mengerti dan mengikuti instruksi pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus corona. Ketujuh, wilayah yang luas dan negara kepulauan hingga sulit dikontrol dan kondisi setiap daerah yang berbeda. Nah, kondisi ini juga yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap penyebaran virus corona. Mulai dari negara kepulauan yang kemudian koordinasinya cukup sulit dilakukan. Penyebaran APD, usaha-usaha untuk menjadikan rumah sakit menjadi rumah sakit yang memiliki standar untuk menjadi rumah sakit yang bisa menangani corona juga cukup akan menjadi persoalan. Karena peralatan-peralatan kesehatan harus dikirim terlebih dahulu. Terlebih lagi kondisi setiap daerah yang berbeda-beda. Di Jawa dengan kondisi masyarakatnya, Sulawesi dan kondisi masyarakatnya, Kalimantan, Sumatera, bahkan Papua memiliki kondisi masyarakat yang berbeda. Hal ini cukup menyulitkan, mulai dari harus menggunakan pola komunikasi yang berbeda, cara pendekatan yang berbeda dalam penanganan virus corona. Semoga kali ini Indonesia belajar terhadap kedatangan wabah. Indonesia bisa belajar mempersiapkan berbagai persoalan karena kita tidak tahu ke depannya. Setelah corona ini mereda, mungkin akan ada wabah lain yang ketika Indonesia tidak waspada akan menyebabkan masalah yang sama. Belajar dari pengalaman untuk masa depan. Terima kasih.